Salam kompeten, Sobat Milenial. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2021 entry jurnal UD Buana, transaksi ke-21 sampai dengan transaksi ke-25 atau transaksi terakhir. Namun sebelum kita melakukan pembahasan, terlebih dahulu harus kita pahami apa saja yang menjadi komponen dan indikator atau kriteria penilaian dalam uji kompetensi. Karena nilai dari uji kompetensi ini bukan hanya diambil dari hasil yang saudara kerjakan, tetapi ada 3 komponen yang dilakukan penilaian. Yang pertama yaitu persiapan, di mana bobotnya adalah 10%. Kemudian yang kedua pelaksanaan, di mana bobotnya adalah 50%. Dan yang ketiga hasil, di mana bobotnya adalah 40%. Dan masing-masing dari komponen ini memiliki indikator atau kriteria yang harus saudara kerjakan agar memperoleh nilai yang maksimal. Dan untuk pembahasan lengkap tentang komponen dan indikator atau kriteria penilaian ini, silahkan saudara lihat dalam video saya sebelumnya tentang komponen dan indikator kriteria penilaian UKK. Dan kita akan melakukan pembahasan secara bertahap untuk entry jurnal UD Buana ini. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas transaksi ke-21 sampai dengan transaksi ke-25 atau transaksi terakhir. Transaksi yang nomor 21. Ya, di sini ada bukti penerimaan kas tanggal 25 Desember 2021 dari Maju Elek 19.800.000, pelunasan faktur F11 datar 10 tanggal 23 November 2021. Ini bukti penerimaan kas. Kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt jurnal. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 25. Kemudian sini buktinya adalah BKM datar 5. Diterima dari Maju Elek. Ini merupakan penerimaan uang atau uang masuk, maka masuk ke cash in bank. Kemudian di kreditnya tentu di sini adalah ke akun receivable karena ini merupakan pelunasan faktur. Penerimaan dari pelunasan faktur artinya penerimaan piutang sebesar 19.800.000. Bukti transaksi kita tanda tangani dan kita lanjutkan ke bukti yang nomor 22. Di sini ada voucher kas kecil tanggal 26 Desember dibayar kepada Santoso jumlah Rp500.000. Perbaikan atap toko yang rusak dimasukkan sebagai beban operasi lain-lain ya, atau other operational expense. Berarti kalau di sini voucher kas kecil ya kita masukkan ke dalam petty cash. Ya, tanggalnya kita buat tanggal 26. Di sini buktinya ya, nomor B124 ya. Kemudian keterangannya bisa kita buat sini perbaikan atap ya. Di sini sudah jelas diminta dimasukkan ke other operational expense ya, untuk akunnya. Kemudian untuk nomor akun bisa kita lihat di neraca saldo 61800. Jumlahnya adalah 500.000. Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan, jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Sekarang kita lanjut untuk transaksi yang nomor 23, di mana di sini ada faktur yang dikeluarkan oleh UD Buana kepada Maju Elek, tanggal kirim 27 Desember 2021. Jumlah 467.500.000, rincian 15 untuk barang HPP 14, harganya 18 juta, total harga 270 juta, PPN 27 juta dan jumlahnya menjadi 297 juta.
Kemudian yang kedua 10 untuk barang DL15, harganya 15.500.000, harga menjadi 155 juta dan PPN 15.500.000, kemudian jumlahnya 170.500.000 rupiah. Jadi total keduanya 425 juta. Kemudian PPN-nya 42.500.000 dan jumlahnya 467.500.000 rupiah. Jadi karena ini merupakan transaksi penjualan kredit ya, penjualan kredit, maka dicatat dalam jurnal penjualan atau sales jurnal. Kita buat tanggalnya tanggal 27. Kemudian invoice number, kita masukkan nomor invoice-nya. Kemudian untuk deskripsi kita masukkan nama customer-nya, Maju Elek. Kemudian karena ini penjualan kredit, masuk ke akun receivable ya, atau piutang dagang sebesar 467.500.000. Kemudian di kreditnya sini masuk ke sales of merchandise atau penjualan barang dagang ya, sebesar 425 juta. Dan di sebelahnya di sini ada paid out ya, atau pajak pertambahan nilai atau PPN. Saya masukkan 42.500.000 rupiah. Ini jumlah antara debit dengan credit balance. Selanjutnya, jika sudah dicatat dalam jurnal penjualan atau sales jurnal, atas penjualan ini tentu akan mengurangi jumlah persediaan kita. Maka kita harus mencatat atas penjualan ini ke dalam kartu persediaan sebagai barang keluar atau out. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 27. Ini untuk barang yang pertama ya, yang APP 14. Ini APP 14. Kemudian ini kita buat nomor buktinya F12 data 3. Dan untuk deskripsinya kita buat penjualan karena dijual barangnya keluar. Kita lihat dulu untuk jumlah persediaan yang ada. Yang dijual itu 15 ya. Di sini ada persediaan 2. Yang pertama 12, ini 12 juta, tapi harganya dia berbeda. Yang satu 16 juta, yang ini 16.500.000. Karena sistem pencatatan yang digunakan adalah FIFO atau masuk pertama keluar pertama. Berarti yang kita harus jual dulu nih, yang atas harus kita habiskan. Nanti kurangnya baru ngambil yang di persediaan berikutnya. Berarti kita jual dulu yang pertama di sini 12 dengan harga 16 juta. Dapatlah harganya menjadi 192 juta ya. Jadi 12 dikali 16 juta. Kemudian karena yang dijual di sini 15 dan ini baru 12, berarti harus diambil 3 lagi dari yang persediaan berikutnya. Kan di sini harus dimasukkan 3. Jadi jumlahnya 15. Harganya kita ambil harga yang persediaan ini 16.200.000. Jadi jika dikalikan dapatnya adalah 48.600.000. Karena untuk persediaan akhir di sini karena yang ini sudah habis ya, 12 ini 12, yang ini 12 diambil 3, berarti masih ada sisa 9. Kemudian harganya 16.200.000 dan saldonya sekarang tinggal 145.800.000 rupiah. Kemudian untuk yang HDL 15 kita masukkan juga. Untuk tanggal di sini tanggal 27. Kemudian buktinya kita buat buktinya ini F12 data 3. Kemudian untuk keterangan atau deskripsi kita buat penjualan, dan ini tadi barang keluar ya. Kita lihat dulu persediaan akhirnya. Nah di sini yang dijual ada 10, ini ada 6, ini ada 15. Karena sistem FIFO berarti yang dipakai yang ini dulu yang dijual. Berarti harus kita keluarkan yang 6, baru nanti kekurangannya ngambil yang berikutnya. Berapa nanti kurangnya? Kalau yang dijual 10 berarti kurang 4 ya. Berarti di sini kita masukkan 4. Yang 6 ngambil harga 12.500.000. Yang 4 ngambil harga 12.600.000. Jadi jika dijumlahkan itu untuk yang 6, kemudian untuk yang 4.
75 juta dengan 50.400.000. Sekarang untuk persediaan akhir berarti yang 6 ini habis ya. Karena ini ada 6 dijual 6 habis, ini ada 15 dijual 4. Berarti di sini masih ada saldo sebanyak 11 dengan harga yang ini harganya 12.600.000 dan sekarang jumlah saldonya menjadi 138.600.000. Setelah kita mengetahui harga pokok persediaannya ini harga pokok persediaan untuk yang barang DL15 dan yang ini harga pokok persediaan untuk barang yang HPP 14. Kita tambahkan ya, kita jumlahkan. Kemudian kita catat ke dalam jurnal umum atau general jurnal. Tanggalnya kita buat tanggal 27. Buktinya kita pakai ini. Kemudian di debit di sini adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan dan di kreditnya adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Kemudian jumlahnya adalah sebesar 366 juta. Sama ya, di kreditnya juga 366 juta. Jadi itu berasal dari penjumlahan ini tadi. 1, 2, kemudian 4 dan 5 ini jumlahkan. Maka dapatlah hasil 366 juta. Jika ini sudah selesai kita catat, jangan lupa di dokumen transaksi dilakukan penanda tanganan, menandakan bahwa dokumen ini sudah kita bukukan. Selanjutnya untuk transaksi nomor 24, di sini ada faktur dari FA Makmur untuk UD Buana. Berarti UD Buana melakukan pembelian ya dari FA Makmur tanggal 29 Desember 2021. Jumlahnya adalah 366.520.000. Rinciannya ini untuk 12 unit untuk HPP 14, kemudian 11 untuk DL 15. Ini harganya. Karena ini tadi merupakan faktur pembelian, maka kita harus mencatat ini ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal. Bisa kita masukkan di sini untuk tanggal ya, tanggal 29. Kemudian invoice kita masukkan ini invoice-nya. Kemudian di sini untuk deskripsi kita masukkan di sini ya, FA Makmur. Dan untuk merchandise inventory tentu akan bertambah sebesar ini 333.200.000 rupiah. Dan untuk paid-in-nya atau pajak pertambahan nilainya ini 33.320. Kemudian di kreditnya tentu akan masuk ke dalam akun payable ya, atau utang dagang sebesar 366.520.000 rupiah. Jika sudah kita catat dalam jurnal pembelian atau purchase journal, selanjutnya atas pembelian ini berarti ada barang masuk. Kita harus mencatat ke dalam kartu persediaan. Yang pertama untuk barang HPP 14, ya ini HPP 14. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 29. Kemudian ini buktinya kita pakai ini ya di 11. Kemudian untuk keterangan kita buat di sini pembelian. Karena beli tentu barang masuk yang in. Berapa yang dibeli di sini? 12. Harganya ini 16.400.000. Dan totalnya sekarang menjadi dikalikan nih. Dapatlah ini nih. 196.800.000. Sekarang untuk saldo akhir, karena di sini harganya berbeda di 16.400, 16.200, maka tidak bisa digabungkan ya. Maka ditulis sendiri-sendiri. Yang ini 9 kita turunkan 9, harganya 16.200 dan ini 145.800. Kemudian baru kita masukkan yang baru beli ini. Di sini 12. Kemudian di sini kita masukkan harga yang 16
400. Ya, 196.800. Selanjutnya barang yang DL15. Ini DL15. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 29. Kemudian ini nomor buktinya G11. Kemudian keterangannya kita buat pembelian. Dan karena ini pembelian tentu barang masuk, kita catat di unit in sebanyak 11. Kemudian harganya 12.400.000 dan totalnya menjadi 136.400.000. Sekarang kita lihat untuk persediaan akhirnya. Ya, karena di sini harganya juga beda. Ini 12.600, ini 12.400. Kita harus menulis satu-satu. Ini 11 kita masukkan dengan harga yang 12.600. Kemudian totalnya juga kita buat. Sekarang kita masukkan juga yang baru beli 11 juga. Harganya kita masukkan yang ini. Kemudian di sini dapatlah 136.400. Ya. Selanjutnya jika persediaan sudah dicatat dalam kartu persediaan ini, kita lanjutkan untuk transaksi yang nomor 25. Ya, di sini ada bukti pengeluaran kas PKK 12 Datar 7 tanggal 30 Desember. Dibayar kepada Bank Mandiri. Perincian pinjaman ya, toloan 16 juta dan bunganya 3 juta. Jadi totalnya 19 juta. Keterangannya, pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang atau loan dari Bank Mandiri ditambah dengan bunga. Berarti karena di sini merupakan bukti pengeluaran kas, maka kita mencatat ke dalam Cash Payment Journal. Tanggalnya kita buat di sini tanggal 30 ya. Kemudian PKK-nya kita masukkan ya, 12 Datar 7. Deskripsinya bisa kita buat Bank Mandiri. Jadi ini akunnya bukan akun payable, tapi ini merupakan pinjaman bank ya. Jadi kita bisa melihat akunnya dalam neraca saldo sini. Untuk pinjaman bank itu ya ini, Bank Mandiri Loan 2 Datar 2100. Kita bisa kita buat di sini Bank Mandiri Loan ya. Ini untuk nomornya 2 Datar 2100. Berapa yang dibayar? Ya, di sini 16 juta. Kemudian ada satu lagi nih, yaitu ini untuk bunganya. Dan bunga bisa kita bebankan ke ini ada interest expense ya. Ini artinya beban bunga 9110. Ya, kita masukkan di sini interest expense, kemudian ini 9110, jumlahnya adalah 3 juta. Dan di kreditnya tentu dia akan mengurangi jumlah dari cash in bank ya. Berapa yang kurang? Tentu 19 juta, karena jumlahnya ini 19 juta yang dibayar. Selanjutnya jika sudah selesai dilakukan pencatatan, jangan lupa untuk dokumen transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan transaksi yang ke-25 ini merupakan transaksi yang terakhir. Dengan demikian pencatatan kita ke dalam jurnal sudah selesai. Demikian untuk pembahasan transaksi ke-21 sampai dengan transaksi ke-25 atau transaksi terakhir. Dengan sampainya kita pada transaksi yang ke-25 ini, berarti proses entry jurnal sudah selesai. Dan kita selanjutnya akan melakukan proses rekap jurnal. Silakan ikuti pembahasan rekap jurnal pada video saya selanjutnya. Terima kasih.